Langit pagi di pasar Keramat Baru tampak muram, seolah ikut berduka atas nasib para pedagang kecil yang setiap hari hidup dalam ketakutan. Deretan kios dan gerobak tampak berantakan, bukan karena badai, melainkan ulah tangan-tangan kasar anak buah Komar Botak, penguasa pasar yang namanya membuat siapapun menunduk sebelum berani menyebutnya. Ia bukan sekadar preman, ia adalah bayangan yang menindas, menguasai setiap jengkal tanah di pasar itu dengan ancaman dan pukulan. Setiap pagi, suara langkah berat Komar terdengar sebelum wajahnya muncul. Sepatu kulit hitam menginjak genangan air bekas hujan, meninggalkan jejak yang membuat para pedagang menelan ludah. Di belakangnya, 3 anak buahnya berjalan congkak sambil menenteng pentungan kayu. "Mana setoran kalian?" Suaranya menggelegar, memecah kesunyian pasar. Para pedagang buru-buru menyerahkan lembaran uang lusuh dengan tangan gemetar, berharap hari itu bisa pulang tanpa lebam di wajah. Namun di sudut pasar yang paling tua, di bawah pohon asam yang rimbun, ada satu gerobak yang tak berubah sejak bertahun-tahun. Disitulah Mbah Slamet, penjual sate tua, sibuk meniup bara arang. Asap sate mengepul lembut, membawa aroma yang menggoda siapapun yang melintas. Wajahnya tenang, matanya teduh, seolah dunia di sekitarnya tak sedang dalam ketakutan. Ketika Komar lewat di depannya, lelaki tua itu hanya tersenyum, tanpa sedikit pun gentar. Komar menghentikan langkahnya. Ia menatap Mbah Slamet dengan sinis. "Heh, Mbah, semua orang di pasar ini bayar setoran. Masa kau pikir aku bakal biarin kau dagang seenaknya di sini?" Katanya sambil menepuk-nepuk dada, mencari perhatian anak buahnya. Namun Mbah Slamet hanya menoleh pelan, menatapnya tanpa amarah, tanpa takut. Suaranya lembut tapi menusuk, "Nak, rezeki itu bukan hasil ancaman, tapi hasil doa orang lapar. Kau sudah kenyang, jangan makan yang bukan hakmu." Sekejap suasana hening, angin berhenti berhembus, hanya suara bara arang yang berdesis. Komar tertawa terbahak-bahak, tapi di matanya ada semburat merah kemarahan. "Kau berani ngajarin aku soal rezeki, Mbah?" Ia menendang gerobak sate hingga terbalik. Tusukan sate berjatuhan, bara arang memercik, dan daging yang belum matang tercecer di tanah. Beberapa pedagang menjerit pelan, tapi tak ada yang berani mendekat. Mbah Slamet menatap sate-satenya yang hancur tanpa berkata apapun. Ia hanya menunduk, memunguti tusuk-tusuk sate itu satu persatu, lalu meniup arang yang masih menyala. Kalau bara padam, api bisa dinyalakan lagi. Tapi kalau hati yang terbakar, siapa yang bisa memadamkan? Katanya lirih. Kalimat itu membuat Komar terdiam sejenak, hanya sejenak, sebelum ia meludah dan pergi sambil mengumpat, diikuti tawa keji anak buahnya. Namun setelah Komar berlalu, suasana pasar tak sama lagi. Angin terasa dingin, menusuk kulit. Langit mendung padahal matahari baru naik separuh. Beberapa pedagang berseru pelan, merasa bulu kuduk mereka meremang. Mbah Slamet masih duduk bersila di samping gerobaknya yang rusak, memejamkan mata, melantunkan doa dalam hati. Di ujung jemarinya, setetes embun jatuh dari daun asam, menetes tepat di bara arang yang padam, dan seketika, bara itu menyala kembali. Tak ada yang tahu bahwa sejak saat itu, kekuasaan Komar Botak perlahan mulai retak, dimulai dari satu tetes embun kecil yang membawa karma bagi hati yang angkuh. Pagi berikutnya, aroma arang dan daging yang terbakar lembut kembali memenuhi udara pasar Keramat Baru. Seolah tak pernah terjadi apapun, Mbah Slamet kembali berjualan di tempat yang sama, dengan gerobak yang kini tampak baru dicat ulang. Bara menyala tenang, menusuk kabut tipis yang turun dari langit. Namun di balik ketenangan itu, pasar berdesir dengan rasa cemas, semua menunggu apa yang akan dilakukan Komar Botak setelah penghinaan kecil yang ia terima kemarin. Tak butuh waktu lama, suara langkah sepatu berat kembali terdengar. Komar datang dengan wajah muram dan mata merah, bekas begadang dan mabuk semalam. Amarahnya belum padam, di tangannya tergenggam besi kecil yang ia putar-putar seperti mainan. "Heh, Mbah," suaranya menggema di antara kios. "Kau pikir aku nggak bakal balik?" "Ya." Pedagang-pedagang lain pura-pura sibuk, menunduk, tak ingin jadi saksi nasib buruk lelaki tua itu. Mbah Slamet menatapnya pelan, tak beranjak sedikit pun dari gerobaknya. "Nak Komar," ujarnya tenang, "kemarahanmu itu seperti bara, kalau dikipasi terus, hanya akan membakar tanganmu sendiri." Kalimat itu membuat Komar menggertakkan gigi. Anak buahnya tertawa mengejek, tapi di mata Komar, tawa itu terdengar seperti cambuk yang mempermalukan harga dirinya. Ia menendang ember arang Mbah Slamet hingga bara berhamburan di tanah.
Tapi yang terjadi justru membuat semua orang tertegun, bara yang menyentuh kaki Mbah Slamet sama sekali tidak melukai. Bahkan, api itu perlahan padam begitu menyentuh tanah di sekitarnya, seolah tertelan oleh udara. Komar melangkah mundur setengah langkah, wajahnya berubah pucat. Ia berusaha menutupi rasa takutnya dengan teriakan. "Ilmu apa ini, Mbah? Kau mau main dukun-dukunan sama aku?" "Hah?" Mbah Slamet hanya tersenyum samar. "Tidak ada ilmu, Nak. Yang ada hanya hati yang tenang. Api takkan membakar embun." Suaranya datar, tapi setiap kata terasa berat, bergema di dada siapapun yang mendengarnya. Saat itu, angin bertiup pelan, membawa hawa sejuk yang aneh, membuat asap sate yang baru dibakar membentuk pusaran kecil di udara. Komar menggertakkan gigi dan mencoba menamparkan Mbah Slamet. Tapi sebelum tangannya sampai, tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sekujur tubuhnya gemetar, wajahnya memucat, lalu ia terjatuh berlutut tanpa tahu mengapa. Ia melihat kilatan cahaya lembut di mata Mbah Slamet, bukan cahaya api, melainkan seperti pantulan embun di pagi hari yang menyilaukan tanpa menyakitkan. Pedagang-pedagang mulai berbisik ketakutan. Beberapa menyebut nama lama dengan suara bergetar. "Slamet Jangkrik, itu dia, preman sakti yang dulu menghilang." Nama itu bergetar di antara udara pasar, menembus telinga Komar yang kini tertunduk. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya tak sanggup menahan beban ketakutan yang menekan dadanya. Mbah Slamet menatapnya iba. "Pergilah, Nak. Dunia ini bukan milik orang yang menindas, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya." Ia lalu kembali meniup bara, menaruh tusukan daging di atas panggangan, seolah tak terjadi apa-apa. Namun semua yang menyaksikan tahu, hari itu, kekuasaan Komar Botak mulai retak. Sebab ia baru saja menantang seseorang yang bahkan angin pun enggan melawan, pemilik ajian tetes embun. Sejak peristiwa itu, suasana pasar Keramat Baru berubah drastis. Tak ada lagi suara gertakan dari anak buah Komar Botak, tak ada lagi pedagang yang dipalak di pagi hari. Semua berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang lain di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Udara terasa dingin setiap kali nama Mbah Slamet disebut. Pedagang yang dulu takut kini menatapnya dengan campuran hormat dan penasaran, sementara Komar dan anak buahnya tak muncul selama beberapa hari. Namun ketenangan itu bukan tanpa bisikan. Di antara aroma sate dan suara tawar-menawar, beredar cerita lama yang lama terkubur, tentang Slamet Jangkrik, preman legendaris dari tahun 80-an yang dulu menguasai pasar, terminal, dan pelabuhan. Orang-orang bilang, ia menghilang setelah menyesal menumpahkan darah temannya sendiri. Sejak saat itu, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Kini, kabar itu kembali berhembus, katanya, lelaki tua penjual sate itu adalah dia. Malam hari, di warung kopi ujung pasar, para pedagang membicarakan kejadian aneh yang menimpa Komar Botak. Salah satu anak buahnya ditemukan menggigil di rumahnya, meski tubuhnya basah kuyup tanpa hujan. Katanya, dari mulutnya keluar embun tipis setiap kali ia bernafas. Ada juga yang mengaku mendengar suara azan dari arah gerobak Mbah Slamet pada tengah malam, padahal tidak ada siapapun di sana. Pasar seolah hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia misteri. Komar sendiri bersembunyi di rumahnya. Setiap malam, ia bermimpi aneh, melihat tetes-tetes air menetes dari langit-langit kamarnya, berubah menjadi bayangan wajah Mbah Slamet yang menatapnya lembut tapi menggetarkan. Saat terbangun, tubuhnya selalu basah seperti habis disiram. Ia mulai curiga bahwa orang tua itu bukan manusia biasa. "Kalau benar dia Slamet Jangkrik, berarti aku sudah menantang maut," gumamnya sambil menatap wajahnya di cermin yang berembun. Kegelisahan itu menular ke anak buahnya. Mereka mulai takut keluar rumah. Salah satu bahkan datang ke pasar untuk meminta maaf kepada Mbah Slamet, membawa uang ganti rugi atas gerobak yang dulu dihancurkan Komar. Tapi Mbah Slamet hanya tersenyum. "Tidak perlu. Luka kecil tidak perlu diobati dengan uang. Cukup dengan niat baik." Kata-kata itu seperti doa yang menenangkan sekaligus menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Di sisi lain, seorang pedagang tua, Pak Broto, yang dulu mengenal Slamet Jangkrik muda, duduk termenung di depan warungnya. "Aku masih ingat matanya," ujarnya pelan pada pembeli yang menanyakan kebenaran kabar itu. Tatapannya dulu dingin seperti ular, tapi sekarang, hangat seperti embun. Ia memang berubah, tapi auranya tak hilang. Itu dia, Slamet yang dulu membuat para preman sujud ketakutan. Suaranya bergetar, separuh kagum, separuh takut. Sejak itu,
Nama Mbah Slamet berubah menjadi legenda baru di pasar. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli sate, tapi untuk melihat langsung sosok yang katanya bisa memadamkan api hanya dengan pandangan. Mereka tidak tahu, di balik ketenangan wajah tua itu, tersimpan masa lalu kelam yang belum sepenuhnya padam. Dan jauh di sudut lain kota, Komar Botak duduk di kegelapan, memandangi tangannya yang terus basah oleh keringat dingin. Ia tahu, sesuatu sedang menghampirinya perlahan, bukan manusia, bukan setan, tapi karma dalam wujud seorang penjual sate dengan ajian tetes embun yang tak bisa ditentang oleh kekerasan manapun. Malam itu, pasar Keramat Baru sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menggoyangkan atap seng kios tua. Di sudut paling sepi, Mbah Slamet duduk bersila di depan gerobak satenya yang kini ditutup kain putih. Matanya terpejam, napasnya pelan, dan di antara bibirnya yang bergetar lirih mengalun doa-doa tua dari masa yang hampir dilupakan. Di atas kepalanya, embun mulai turun, pelan tapi pasti, membasahi bahunya. Tak ada yang tahu bahwa di saat seperti inilah, ajian tetes embun menunjukkan kekuatannya. Di dalam keheningan itu, bayangan masa lalu datang menyelinap. Mbah Slamet kembali melihat dirinya muda, dengan julukan yang dulu membuat para preman gemetar, Slamet Jangkrik, penguasa terminal dan pelabuhan. Ia masih ingat malam ketika darah menodai tangannya, malam ketika ia menghajar sahabatnya sendiri demi mempertahankan wilayah kekuasaan. Dari situlah semua berubah, rasa bersalah menelan jiwanya, dan ia pergi meninggalkan dunia kekerasan, mencari kedamaian di ujung usia. Ia mengembara hingga sampai ke lereng Gunung Lawu, tempat seorang pertapa tua menuntunnya mempelajari ilmu yang disebut ajian tetes embun, ajian yang bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyucikan hati. Air adalah kehidupan, Nak Slamet, kata sang pertapa. Dan embun adalah air yang lahir dari kesabaran langit. Barang siapa memegang kesabaran itu, ia mampu memadamkan api tanpa tangan. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya, membentuk dasar dari ketenangan yang kini ia miliki. Ketenangan itu kini diuji kembali. Sejak kejadian di pasar, Mbah Slamet tahu Komar Botak belum berhenti. Ia bisa merasakan amarah yang belum padam, berputar di udara seperti badai yang mencari arah. Anak itu tidak jahat, gumamnya lirih. Ia hanya belum tahu siapa dirinya. Tatapannya menembus gelap malam, seolah menatap seseorang yang jauh, seseorang yang sedang tenggelam dalam rasa takutnya sendiri. Di waktu yang sama, di rumah reyotnya, Komar duduk di lantai dingin dengan tubuh menggigil. Ia mendengar suara tetesan air dari langit-langit, tapi ketika dilihat, tak ada bocoran di sana. Tetes itu jatuh di telapak tangannya, terasa dingin seperti es, namun meninggalkan bekas hangat di dada. Ia menatap jendela, dan di balik kabut, tampak sosok Mbah Slamet berdiri diam menatapnya dari kejauhan. Seketika tubuhnya lemas, dan ia berteriak memanggil nama-nama Tuhan yang bahkan jarang ia sebut. Di pasar, Mbah Slamet membuka matanya perlahan. Ia tahu, ajian itu mulai bekerja bukan untuk menghukum, tapi untuk menuntun. Dalam ajian tetes embun, musuh bukan dihancurkan dengan tenaga, melainkan dengan pantulan dari keburukannya sendiri. Siapapun yang hatinya dipenuhi kebencian akan merasakan dingin yang menusuk, bukan karena air, tapi karena kebenaran yang mencairkan kesombongan. Angin berhembus lembut membawa aroma sate dan dupa yang terbakar samar. Di kejauhan, ayam jantan berkokok lebih awal, seolah menyambut fajar yang belum datang. Di wajah Mbah Slamet, senyum kecil tersungging. Ia tahu, perjalanan menuju keadilan belum selesai. Masih ada badai yang akan datang, dan kali ini bukan sekadar untuk menenangkan, tapi untuk mengakhiri sebuah masa kelam. Sementara itu, di sisi lain kota, Komar Botak terbangun dari mimpi buruk dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Ia merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, sang penguasa pasar mulai memahami makna kekalahan, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sejak malam itu, hidup Komar Botak berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Siang hari ia tampak masih sombong di hadapan anak buahnya, tapi malam tiba ia menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri. Tidur tak pernah lelap, sebab setiap menutup mata, ia selalu melihat tetes-tetes air yang jatuh dari langit-langit, berubah menjadi mata tua yang menatapnya tenang. Suara lirih seperti doa terdengar dari kejauhan, api akan padam ketika hatimu berhenti membakar, dan setiap kali suara itu datang, tubuhnya menggigil hebat. Rumah yang dulu ia banggakan kini menjadi tempat yang mengerikan.
Dinding berembun meski tak ada hujan, dan setiap ia menghapusnya, air itu muncul lagi. Bau sate tercium samar dari luar jendela, padahal pasar berjarak jauh. Pernah suatu malam, ia mendengar suara bara menyala, ses, di dalam kamarnya. Ketika menoleh, ia melihat tusukan sate menancap di lantai, masih meneteskan air, bukan darah. Sejak saat itu, Komar tak berani mematikan lampu. Anak buahnya satu persatu mulai menjauh. Mereka pun mengalami hal-hal ganjil. Ada yang tiba-tiba kehilangan suara, ada pula yang mendengar suara tangisan di telinga setiap kali berbohong. Salah satu di antaranya bahkan pergi ke pasar untuk meminta ampun pada Mbah Slamet, tapi tak berani mendekat. Dari kejauhan mereka hanya melihat lelaki tua itu sedang menyalakan bara, wajahnya bercahaya lembut diterpa sinar Petromax. Entah mengapa, setiap orang yang melihatnya merasa malu pada dirinya sendiri. Pasar Keramat Baru perlahan berubah menjadi tempat yang damai, tapi juga penuh misteri. Tak ada lagi preman yang berani memalak. Mbah Slamet tetap berjualan seperti biasa, senyumannya hangat, tapi aura di sekelilingnya seolah menyelimuti pasar dengan hawa tenang. Orang-orang mulai percaya, ajian tetes embun bukan hanya ilmu kebatinan, tapi sebuah kutukan bagi mereka yang serakah. Bahkan pedagang yang dulu suka menipu timbangan kini jadi jujur, takut mendapat hujan dari dalam diri, seperti yang menimpa Komar. Sementara itu, Komar semakin kehilangan kewarasan. Setiap kali mendengar suara hujan, ia menjerit dan bersembunyi di bawah meja. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kepalanya yang botak kini tampak kusam. Dalam ketakutannya, ia mendatangi dukun-dukun dan orang pintar, tapi tak satu pun sanggup menolong. Seorang dukun tua hanya berkata, yang kau hadapi bukan jin atau setan, tapi pantulan dari hatimu sendiri. Kau sedang dihukum oleh embun yang kau injak dengan kesombongan. Suatu malam, Komar tak tahan lagi. Ia berjalan terlatih ke pasar dalam keadaan mabuk, menenteng botol arak, berteriak memanggil nama Mbah Slamet. Keluar kau, orang tua, aku nggak takut sama embunmu. Ayo lawan aku kalau kau jantan. Teriaknya, suaranya bergema di pasar yang sudah sepi. Tapi tak ada jawaban, hanya angin malam yang bertiup pelan, membawa suara gemericik air dari arah gerobak sate yang tertutup kain putih. Tiba-tiba, dari arah itu muncul cahaya redup, seperti pantulan bulan di genangan air. Lalu perlahan, Mbah Slamet melangkah keluar dengan wajah teduh, tanpa membawa senjata apapun. Ia hanya berkata pelan, aku tak mau melawanmu, nak. Aku hanya ingin kau berhenti melawan dirimu sendiri. Kalimat itu justru membuat Komar meraung, menebaskan pisau ke arah lelaki tua itu. Namun yang terkena hanyalah bayangan di tanah, sementara embun di udara jatuh perlahan, menyentuh kulitnya seperti jarum dingin. Tubuh Komar bergetar hebat, pisau yang digenggamnya terlepas. Ia berlutut, menatap Mbah Slamet yang kini menatapnya dengan mata penuh kasih. Embun bukan untuk melukai, kata Mbah Slamet lirih, tapi untuk menghapus amarah. Air mata Komar jatuh, bercampur dengan embun yang kini menetes dari rambutnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang penguasa pasar menangis tanpa suara. Hujan turun deras malam itu, membasahi seluruh sudut pasar Keramat Baru. Air menetes dari atap seng, mengalir di sepanjang jalan berlumpur. Dalam derasnya air, Komar botak berjalan gontai tanpa alas kaki, bajunya compang camping, dan matanya kosong seperti kehilangan arah hidup. Suara guntur menggema, seolah langit turut menangisi kebodohannya. Di tangannya, ia menggenggam sebatang tusukan sate yang sudah berkarat, satu-satunya benda yang tersisa setelah hidup dan kehormatannya hancur. Ia berhenti di depan gerobak sate milik Mbah Slamet, yang malam itu tetap menyala meski tak ada pembeli. Bara kecil masih menyala di atas arang, memantulkan cahaya kemerahan pada wajah tua yang tenang. Mbah Slamet menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hujan menetes dari ujung pecinya, tapi matanya lembut, penuh pengertian. Kau datang lagi, nak Komar. Suaranya lirih, namun menembus derasnya hujan seperti doa yang menyentuh hati. Komar menunduk, tubuhnya gemetar. Air hujan bercampur dengan air mata yang entah sejak kapan menetes. Aku nggak bisa tidur, Bah, katanya terbata. Setiap malam aku lihat wajah orang-orang yang pernah aku sakiti. Mereka datang dalam mimpi, menatap aku seperti mayat hidup. Aku udah datang ke banyak orang pintar, tapi nggak ada yang bisa bantu. Aku capek, Bah. Aku cuma pengen tenang. Mbah Slamet menghela napas panjang. Ketenangan itu tidak dicari di luar,
"Nak," ucapnya pelan. "Embun jatuh dari langit untuk membersihkan bumi, tapi kau malah menjadikannya alasan untuk menakuti dirimu sendiri." Ia mengambil sebatang sate, meniup bara pelan, dan menyerahkan tusukan itu kepada Komar. "Makanlah, ini bukan sate biasa, ini untuk mengembalikan panas di dadamu yang sudah membeku oleh dosa." Komar memandang sate itu ragu. Tapi entah mengapa, aroma harum daging panggang bercampur dengan bau hujan membuat dadanya sesak. Ia menggigit perlahan, dan seketika tubuhnya terasa hangat. Dalam setiap kunyahan, muncul bayangan masa lalu, saat ia masih muda, berkelahi demi gengsi, memalak demi harga diri. Tapi di balik semua itu, ia melihat dirinya yang dulu, anak kecil yang ditinggal orang tua, tumbuh di jalanan tanpa cinta, belajar jadi keras karena dunia tak memberinya pilihan. Air matanya tumpah deras. Ia menunduk di hadapan Mbah Slamet, mencium tangan lelaki tua itu. "Bah, maafin aku nggak tahu siapa aku sebenarnya. Aku pikir kekuasaan bisa bikin aku tenang, tapi malah bikin aku hancur." Suaranya pecah di tengah derasnya hujan. Mbah Slamet hanya mengangguk perlahan, lalu menepuk bahunya. "Air hujan tidak memilih di mana ia jatuh, Nak. Tapi manusia bisa memilih apakah ingin menjadi tanah yang menyuburkan, atau batu yang menolak air." Saat itu, petir menyambar langit, namun anehnya tak ada rasa takut. Hujan yang turun di antara mereka seolah berubah menjadi tirai cahaya yang lembut. Wajah Komar tampak tenang untuk pertama kalinya. Ia memejamkan mata, membiarkan embun dan air hujan membasuh seluruh luka yang ia simpan selama ini. Dari jauh, orang-orang pasar yang mengintip melihat pemandangan itu seperti keajaiban. Mantan preman yang dulu ditakuti kini bersujud di hadapan seorang tukang sate yang tampak seperti wali. Malam itu menjadi titik balik segalanya. Komar tak lagi dikenal sebagai preman pasar, tapi sebagai lelaki yang setiap pagi membantu Mbah Slamet menyalakan bara, menyapu jalan, dan menyapa pedagang dengan senyum. Pasar Keramat Baru berubah, bukan karena ajian tetes embun, tapi karena satu hal yang lebih kuat dari semua ilmu, penyesalan yang tulus dan pengampunan yang diberikan tanpa syarat. Pagi itu, Pasar Keramat Baru diselimuti kabut tipis. Sinar matahari menembus perlahan dari balik atap seng, memantulkan cahaya ke embun yang menggantung di dedaunan. Komar duduk di samping Mbah Slamet, membantu menusuk daging sate dengan tangan yang kini lebih lembut, tanpa kekerasan masa lalu. Tidak ada lagi sorot mata liar atau amarah di wajahnya. Yang tersisa hanya ketenangan dan rasa syukur bisa bangun setiap pagi tanpa dihantui bayangan kelam. Namun di balik keheningan itu, hatinya masih menyimpan satu tanya besar, tentang rahasia ajian yang telah mengubah hidupnya. Ketika bara sudah mulai menyala, Komar memberanikan diri bertanya, "Bah, ajian yang orang-orang sebut tetes embun itu, sebenarnya apa, Bah? Kenapa bisa membuat aku seperti ini?" Mbah Slamet menatap bara api sejenak, lalu menutup matanya. Ia menghembuskan napas panjang, seolah mengeluarkan beban yang telah lama ia simpan. "Nak Komar," katanya pelan, "ajian itu bukan untuk menyerang atau melukai, tapi untuk menyadarkan." Komar menatap bingung. Mbah Slamet tersenyum samar. "Tetes embun itu ajian peninggalan guruku di masa muda. Dahulu aku pun seperti dirimu, kasar, sombong, merasa dunia harus tunduk pada tangan ini. Tapi ketika aku menantang guruku, beliau tidak melawanku dengan tenaga. Beliau hanya meneteskan air di tanganku. Embun, dingin, tapi rasanya membakar seluruh kesombongan di dada. Saat itu aku sadar, kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau amarah, tapi dari hati yang bisa menahan diri." Suara bara berdesis pelan di antara keheningan mereka. Komar menunduk, mencoba mencerna setiap kata. "Jadi, ajian itu bukan mantra, Bah?" tanyanya. Mbah Slamet menggeleng pelan. "Bukan, ajian itu cuma simbol. Setiap tetes embun mengajarkan kesabaran, ia jatuh tanpa menghancurkan apapun, tapi bisa menembus batu dalam waktu yang lama. Itulah makna sejatinya, kelembutan yang bisa mengalahkan kekerasan." Air mata menetes dari mata Komar. Ia menggenggam tusukan sate yang baru saja ia buat, menatap bara di hadapannya. "Berarti, aku bisa belajar juga, Bah?" tanyanya lirih. Mbah Slamet menatapnya dengan mata penuh harap. "Kau sudah mulai, Nak. Setiap kali kau menahan amarah, setiap kali kau memilih memaafkan daripada membalas, disitulah ajian tetes embun bekerja dalam dirimu." Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara gaduh. Dua orang pemuda pasar sedang bertengkar memperebutkan tempat berjualan. Komar refleks berdiri, hendak menghampiri,
tapi Mbah Slamet menahannya dengan isyarat tangan. "Jangan ikut dengan api, nak. Jadilah air." Komar mengangguk, lalu melangkah pelan ke arah mereka. Dengan nada tenang, ia menengahi pertengkaran itu tanpa mengancam atau memukul. Anehnya, kedua pemuda itu perlahan diam dan saling meminta maaf. Orang-orang yang melihat hanya bisa tertegun. Mantan preman pasar yang dulu dikenal bengis kini mampu meredam amarah orang lain dengan satu tatapan. Ketika Komar kembali ke gerobak, Mbah Slamet tersenyum bangga. "Kau sudah tahu rasanya menjadi embun, nak," katanya. Komar hanya menunduk, tersenyum kecil. Dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang tumbuh, bukan kekuatan gaib, tapi ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti embun di pagi hari, sederhana tapi memberi kehidupan. Dan sejak hari itu, orang-orang pasar mulai menyebut Komar bukan lagi sebagai preman, tapi sebagai anak embun, penjaga ketenangan pasar yang belajar langsung dari seorang tukang sate berhati suci. Namun Mbah Slamet tahu, perjalanan mereka belum selesai. Sebab setiap embun yang jatuh, cepat atau lambat, akan diuji oleh panasnya matahari kehidupan. Matahari bersinar terik di atas pasar Keramat Baru. Embun yang tadi pagi menempel di daun kini menguap, menyisakan udara panas dan rasa gerah yang menekan dada. Suasana pasar ramai seperti biasa, tapi hari itu hawa terasa berbeda, seperti ada badai yang akan datang. Di kejauhan, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Sekelompok pria bertubuh kekar dengan tato di lengan melangkah masuk. Di depan mereka, berdiri seorang lelaki tinggi berjaket kulit hitam, Suro Gimbal, preman lama dari pasar sebelah yang dulu pernah jadi saingan Komar. Suro menyeringai lebar ketika melihat Komar duduk di dekat gerobak sate Mbah Slamet. "Heh, siapa sangka, Komar botak sekarang jadi tukang sate juga, hah?" Ejeknya dengan tawa keras. Orang-orang pasar mulai menjauh, takut suasana berubah panas. Tapi Komar hanya menatapnya tenang, tanpa sepatah kata pun. Ia tahu, inilah ujian yang sebenarnya, ujian bagi ketenangan yang baru tumbuh di hatinya. Suro melangkah mendekat, menendang ember air di samping gerobak hingga tumpah. "Gue dengar pasar ini sekarang dijaga tukang sate tua dan preman tobat. Hahaha, lucu juga hidup ini. Dulu lo jagoan, Mar. Sekarang malah nurut sama kakek renta," katanya sambil menatap sinis ke arah Mbah Slamet. Beberapa anak buah Suro tertawa mengejek, membuat orang-orang pasar menunduk dalam diam. Namun, Mbah Slamet tidak tampak marah. Ia hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Kalau kalian haus, air itu boleh kalian minum. Jangan disia-siakan, karena tak semua orang dapat setetes kesejukan hari ini." Kalimat itu sederhana, tapi menembus dada Komar seperti petir. Ia tahu, itu bukan nasihat untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, agar tidak kembali membakar dirinya dengan amarah. Suro mendekat lebih dekat, mendorong dada Komar dengan kasar. "Kau pikir aku takut sama ajian embunmu itu? Aku udah dengar kabar, lo cuma omong kosong. Lo udah nggak punya tenaga, Mar. Preman pasar sekarang di bawah kendali gue," katanya dengan teriakan penuh kesombongan. Komar terdiam, tapi tatapannya dalam. Angin siang terasa berubah arah, membawa hawa dingin aneh yang mengusap kulit. Komar menarik napas panjang, lalu menunduk. "Aku sudah berhenti berkelahi, Ro," katanya pelan. "Tapi kalau kau masih mau menghancurkan kedamaian pasar ini, aku tak akan diam." Suaranya tenang, tapi mengandung getar yang membuat orang-orang sekitar merinding. Suro hendak meninju, tapi entah mengapa tubuhnya terasa berat. Keringat dingin mulai menetes dari dahinya. Di sekeliling mereka, udara panas tiba-tiba menurun. Dari langit yang cerah, jatuh satu tetes air, embun yang tersisa, jatuh tepat di antara kaki mereka berdua. Tetes itu pecah di tanah kering, tapi anehnya menyebar seperti aliran air kecil. Suasana pasar mendadak hening. Matahari masih menyala garang, tapi hawa di sekitar mereka berubah sejuk. Suro menatap Komar dengan tatapan gentar. Apa yang lo lakuin, Mar?" Suaranya gemetar. Komar hanya menatapnya dengan mata yang kini memantulkan cahaya lembut. "Aku nggak ngelakuin apa-apa. Mungkin embun hanya ingin menegur panas di hatimu, Ro." Suro menunduk, napasnya terengah. Sejenak ia tampak seperti ingin melawan, tapi tubuhnya lemas. Air mata tiba-tiba jatuh dari matanya, entah karena takut, atau karena malu pada dirinya sendiri. Ia berlutut di depan Komar, sementara Mbah Slamet menatap mereka dengan damai. "Setiap panas butuh hujan untuk reda, nak," ucap Mbah Slamet pelan.
Dan setiap amarah butuh maaf untuk menjadi manusia lagi. Hari itu, di bawah teriknya matahari yang perlahan teduh, Pasar Keramat Baru menjadi saksi bahwa ajian tetes embun bukan tentang kekuatan gaib, tapi tentang hati yang bisa menundukkan api tanpa menyentuhnya. Sejak saat itu, Suro dan anak buahnya tidak pernah lagi mengganggu siapapun. Mereka bahkan ikut membantu menjaga pasar. Dan Komar, yang dulu dijuluki penguasa pasar, kini dikenal sebagai penjaga kedamaian, murid sejati dari sang tetua yang membawa kesejukan, Mbah Slamet, sang embun kehidupan. Hujan turun pelan sore itu, membasahi jalanan Pasar Keramat Baru yang mulai sepi. Setelah kejadian dengan Suro Gimbal, ketenangan benar-benar kembali ke pasar itu. Namun, di balik kedamaian yang tampak, Mbah Slamet justru semakin sering termenung di depan bara satenya. Tatapannya jauh, seperti menembus masa silam yang kelam. Komar, yang kini selalu menemani beliau, mulai menyadari bahwa ada beban berat yang masih tersimpan di hati lelaki tua itu. Dan hari itu, ketika hujan makin deras, rahasia yang lama terkubur perlahan mulai menguap bersama udara dingin sore. Mbah Slamet menatap bara yang padam terkena air hujan. "Nak Komar," katanya lirih, "kau tahu kenapa aku memilih jadi tukang sate?" Komar menatapnya bingung, lalu menggeleng. Lelaki tua itu tersenyum pahit. "Karena dulu, aku pernah membakar lebih dari sekadar daging. Aku pernah membakar hidup orang lain." Kata-kata itu membuat dada Komar terasa sesak. Ia tak pernah mendengar Mbah Slamet berbicara dengan nada sekelam itu. "Dulu, aku bukan orang baik," lanjut Mbah Slamet. "Aku preman di pelabuhan, kejam, tak kenal ampun. Aku punya ilmu tinggi, dan ajian tetes embun yang kau kenal ini, dulu bukan untuk menenangkan, tapi untuk menyiksa. Aku gunakan tetesan air untuk membakar kulit musuh dari dalam, hingga mereka menjerit tanpa luka yang terlihat. Itu, dulu caraku membalas dunia." Suaranya bergetar, menahan air mata yang jatuh perlahan bersama tetes hujan di wajahnya. Komar terpaku. Ia tak menyangka lelaki yang selama ini menuntunnya menuju kedamaian adalah seseorang yang pernah tenggelam lebih dalam dari dirinya. "Lalu, apa yang membuat Mbah berubah?" tanyanya pelan. Mbah Slamet tersenyum getir. "Guruku, beliau yang memberiku pelajaran paling menyakitkan. Ketika aku membunuh anak orang yang tak bersalah karena salah paham, guruku datang dan berkata satu kalimat yang membuatku hancur, 'Kau bukan manusia lagi, Slamet. Kau cuma bara yang lupa padam.' Malam itu aku menangis, untuk pertama kalinya dalam hidupku. Sejak saat itu, aku bersumpah, ajian ini hanya akan kupakai untuk memadamkan api, bukan menyalakannya." Hujan makin deras. Komar menatap sosok tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar kini kenapa Mbah Slamet begitu sabar dan tak pernah marah. Semua ketenangan itu lahir dari penyesalan yang telah ditempa bertahun-tahun. "Bah," suara Komar parau, "berarti selama ini, Mbah juga seperti aku." Mbah Slamet menatapnya, lalu tersenyum. "Bahkan lebih buruk, Nak. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan kedua bagi siapapun yang mau belajar dari air mata." Di luar, kilat menyambar. Angin berhembus kencang hingga gerobak mereka bergoyang. Namun, di tengah badai itu, bara kecil di tungku Mbah Slamet tetap menyala, melawan hujan tanpa padam. "Kau lihat, Nak," katanya sambil menunjuk api kecil itu. "Bara ini kecil, tapi tidak menyerang air. Ia hanya bertahan. Itulah makna hidup yang sesungguhnya. Kekuatan bukan soal siapa yang bisa menghancurkan, tapi siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan cahaya." Komar menatap api itu lama, lalu menunduk. "Aku ingin seperti bara itu, Bah," katanya lirih. "Aku ingin jadi cahaya kecil yang bisa bertahan tanpa membakar siapapun." Mbah Slamet menepuk bahunya dengan lembut. "Dan kau sudah memulainya, Nak. Karena tak ada embun tanpa panas, dan tak ada kedamaian tanpa luka." Malam itu, Pasar Keramat Baru terdiam dalam hujan yang menenangkan. Dua lelaki duduk berdampingan di bawah payung tua, seorang mantan preman dan gurunya yang pernah menjadi iblis, kini bersatu dalam penyesalan dan pengampunan. Di bawah tanah yang basah, jejak langkah mereka tertinggal, bukan lagi jejak darah dan amarah, tapi jejak yang diselimuti embun, tanda bahwa dua jiwa yang dulu tersesat kini mulai pulang menuju cahaya. Pagi itu terasa berbeda, udara di Pasar Keramat Baru begitu sejuk, tapi entah mengapa langit tampak muram. Kabut tipis menutupi atap-atap seng, dan embun menetes pelan dari ujung daun pisang di warung-warung. Komar datang lebih awal, seperti biasa, membawa arang dan daging segar untuk Mbah Slamet. Namun,
Ketika ia sampai di depan gerobak sate itu, tak terdengar lagi suara khas dari bara menyala atau batuk kecil yang biasa terdengar di pagi hari. Gerobak itu diam, dan Mbah Slamet duduk di bangku kayu, memejamkan mata dengan tenang. Komar mendekat perlahan. "Bah," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia menyentuh bahu lelaki tua itu, dingin. Di pangkuannya masih tergenggam tusukan sate yang belum selesai, dan di meja kecil di sampingnya terdapat secangkir kopi yang sudah dingin bersama setetes embun di permukaannya. Komar terpaku, dadanya sesak, dunia terasa berhenti berputar. "Bah, bangun, Bah," katanya parau, suaranya pecah, lalu ia berlutut, mengguncang bahu sang guru dengan gemetar. Tapi Mbah Slamet sudah pergi, dengan senyum damai di wajahnya. Hujan tiba-tiba turun perlahan, seolah langit ikut menangis. Orang-orang pasar berdatangan, melihat Komar yang kini memeluk tubuh Mbah Slamet sambil menunduk. Tak ada jeritan, tak ada amarah. Hanya kesedihan yang begitu dalam, menembus jantung setiap orang yang melihat. Seorang ibu pedagang sayur meneteskan air mata. "Beliau itu orang baik," katanya lirih. "Pasar ini jadi tenteram karena dia." Semua orang menunduk. Suasana berubah sunyi, hanya suara hujan yang menetes ke tanah. Komar memandang wajah sang guru untuk terakhir kali. Dalam diam, ia melihat ketenangan yang tak pernah ia temukan pada siapapun. Seolah Mbah Slamet telah mencapai puncak dari ajian tetes embun, menjadi satu dengan kedamaian itu sendiri. Di dada lelaki tua itu, terdapat kain putih kecil bertuliskan tulisan halus, "Setiap embun akan menguap kembali ke langit, tapi meninggalkan kesejukan bagi yang disentuhnya." Air mata Komar jatuh tepat di atas tulisan itu, menyatu dengan embun terakhir yang menempel di kain. Pemakaman dilakukan sederhana, di belakang pasar, di bawah pohon besar tempat Mbah Slamet biasa duduk sore hari. Langit mendung, tapi saat liang lahat ditutup, cahaya matahari menembus awan dan jatuh lembut ke atas pusara. Orang-orang percaya itu adalah pertanda bahwa sang peneduh pasar telah diterima di sisi Tuhan. Komar berdiri paling lama di sana, tangannya gemetar menabur bunga, bibirnya bergetar menahan isak. "Bah," bisiknya pelan, "aku janji, ajian tetes embun ini gak akan berhenti di sini. Aku bakal terus jaga pasar ini, jaga orang-orang yang dulu aku sakiti. Aku bakal terus belajar jadi embun, seperti yang Mbak ajarkan." Angin bertiup lembut, menyapu wajahnya, dan seolah menjawab, setetes air jatuh dari daun di atas makam, tepat mengenai dahi Komar. Ia tersenyum, menatap langit. "Aku tahu, itu tanda darimu, Bah." Sejak hari itu, Komar menjadi penjaga sejati pasar Keramat Baru. Ia tak lagi dikenal sebagai preman, tapi sebagai Slamet muda, penerus ajaran sang guru. Orang-orang yang datang ke pasar selalu merasa damai. Tak ada lagi pertengkaran, tak ada lagi pemalakan. Dan setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, embun selalu turun lebih banyak di gerobak sate peninggalan Mbah Slamet, seolah langit sendiri menjaga warisan ketenangan itu. Tahun demi tahun berlalu, Komar menua, rambutnya memutih, tapi setiap kali embun turun, ia selalu menatapnya dengan senyum yang sama seperti dulu. "Embun gak pernah mati," katanya pada anak-anak pasar yang sering mendengarkan kisahnya. "Dia cuma pulang ke langit, untuk kembali turun lagi membawa sejuk bagi dunia." Dan di saat terakhirnya nanti, orang-orang percaya, langit akan kembali menangis pelan, untuk menyambut embun terakhir dari pasar Keramat Baru.